Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator, bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi. Seperti biasa, saya akan berbagi video tutorial terkait tentang Dapodik. Nah, pada kali ini saya akan sharing tentang Dapodik versi 2020B ya, yaitu semester genap di tahun pelajaran 2019-2020. Seperti yang bisa kita cek di web Dapodik ya, Dapodik Dasman, di mana di web ini sudah disampaikan ya, ada berita tentang rilis aplikasi Dapodik versi 2020B. Kemudian diikuti juga patch Dapodik 2020B patch 1 ya. Nah, kita bisa cek di webnya di sini. Ini aplikasi Dapodik 2020B, kemudian patch-nya ada di sini ya. Oke. Nah, di video saya ini karena komputer yang saya gunakan saya melakukan fresh install, dalam artian saya melakukan install ulang Dapodik, install ulang aplikasi Windows, maka itu berakibat pada aplikasi Dapodik akan terhapus juga. Nah, di sini saya akan menginstal dari awal ya, Nah, untuk menginstal awal yang kita butuhkan ada 3. Yang pertama, installer Dapodik 2020A. Kemudian yang B, Dapodik 2020B ya. Kemudian yang ke C, patch Dapodik 2020B patch 1 ya. Ini 3 hal ini yang harus kita siapkan kalau kita ingin melakukan fresh install. Fresh install di sini dalam artian di komputer tersebut itu belum terpasang aplikasi Dapodik ya. Namun jika di komputer Bapak Ibu sudah terpasang aplikasi Dapodik versi 2020A, maka nanti Bapak Ibu tinggal memasang Dapodik 2020B dengan patch-nya. Oke. Di sini baik saya akan mempraktekkan cara melakukan instalasinya. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu beberapa file pendukung ya. Nah, di komputer yang saya gunakan ini saya sudah menyiapkan filenya. Nah, di sini ada Dapodik 2020A, kemudian ada patch Dapodik 2020B, kemudian ada juga patch Dapodik 2020B patch 1. Kemudian selain itu biasanya sebelum melakukan install Dapodik, terkadang instalasi Dapodik itu tidak bisa diinstal full dikarenakan ada file pendukung yang tidak terinstal di aplikasi Dapodik, atau yang file pendukung tersebut belum terpasang di komputer. Nah, oleh karena itu, supaya penginstalan aplikasi Dapodik berjalan dengan baik, ya kita perlu menginstal beberapa file pendukung itu. Misalnya seperti NetFramework, Visual C++, dan macam-macam. Ya, tentunya akan merepotkan teman-teman jika mencari satu persatu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi All-in-One Runtime ya. Itu bisa di-download di sini, serebi.org. serebi.org ya. Web ini menyediakan beberapa aplikasi pendukung untuk Dapodik ya. Nah, Bapak Ibu di sini webnya berbahasa Jerman. Bapak Ibu tinggal masuk ke sini saja, download. Ini ada download. Kemudian setelah terpilih download, kita akan memilih nama aplikasinya. Ini masih ya, komputer yang saya gunakan ini koneksi internetnya tidak terlalu lancar ya, tapi setidaknya bisa. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini setelah mengklik menu download, Bapak Ibu cukup mengklik ini All-in-One Runtime ya. Cukup mengklik ini, maka semua file pendukung yang dibutuhkan di Dapodik itu akan terinstall ya. Oke, namun di sini saya tidak akan download karena di komputer yang saya gunakan saya sudah mendownload ya, ini ya, All-in-One Runtime versi 249. Oke, kemudian di komputer yang saya gunakan saya juga sudah mendownload panduan aplikasi Dapodik. Kemudian ada juga korek, ada juga prefill Dapodik,
kemudian ada juga prefill raport ya. Nah, prefill raport dan prefill Dapodik itu bisa di-download di web Dapodik ya. Itu masuk ke sini, masuk ke unduhan. Kemudian di situ ada prefill. Nanti Bapak Ibu bisa download sendiri ya. Nah, ini ada data prefill. Kemudian tinggal pilih provinsi. Saya di Berau, berarti provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini yang ini ya, A sampai berapa ini untuk prefill Dapodik. Sedangkan untuk prefill raportnya yang di bawah ini. Oke, saya tidak perlu jelaskan cara mendownloadnya ya. Saya kira teman-teman sudah paham caranya. Nah, sekarang saya langsung yang pertama, saya akan menginstal aplikasi All-in-One Runtime ya. Ini saya double klik saja. All-in-One Runtime ini kita install sebelum menginstal aplikasi Dapodik ya. Dikarenakan terkadang menginstal aplikasi Dapodik itu memerlukan beberapa file pendukung ya. Nah, supaya install Dapodiknya bisa berjalan lancar, maka kita menginstal terlebih dahulu aplikasi All-in-One Runtime ini, atau bisa dikatakan file pendukung untuk beberapa aplikasi di komputer ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Ya, lumayan, file pendukungnya sekitar 406 MB ya, tapi ini komplit. Jadi untuk masalah file pendukung dependensinya, maka ini sangat mencukupi ya kalau untuk melakukan instalasi Dapodik. Oke, kita tunggu proses menginstalnya. Ya, cepat atau lambatnya ini juga tergantung dari spesifikasi komputer yang Bapak Ibu gunakan ya. Kebetulan di komputer yang saya gunakan ini, kalau kita bisa lihat ya, di sini saya menggunakan Core i7 keluaran 6500, RAM-nya 8 GB ya. RAM bawaannya 4 GB, namun saya tambahkan lagi jadi semuanya 8 GB ya, karena di komputer yang saya gunakan ini banyak sekali aplikasi yang saya gunakan ya. Jadi untuk mendukungnya maka RAM-nya saya tambah. Oke, kita tunggu. Oke, kita klik yes. Oke, kemudian selanjutnya jika muncul seperti ini saya hidden-kan dulu ya. Saya sembunyikan terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Ini klik saja all ya. Nanti ketika kita klik all, maka ini semuanya akan terinstall. Ini runtime-nya, direct-nya, Visual C++, Java, Adobe Shockwave ya. Nah, ini otomatis. Ini mulai sedang menginstal. Kita tunggu saja. Jadi Bapak Ibu cukup mendownload aplikasi ini All-in-One Runtime, maka semua file pendukung akan terpasang ya. Daripada Bapak Ibu mendownload satu persatu ya, butuh waktu yang lama. Satu persatu kita nggak tahu file pendukung mana yang sudah terpasang dan mana yang belum. Nah, Bapak Ibu kalau menggunakan ini maka semuanya akan terinstall ya, aplikasi file pendukung. Aplikasi file pendukung agar aplikasi Dapodiknya bisa terinstall dengan baik ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini khusus bagi install fresh install ya. Dalam artian di komputer tersebut belum terpasang aplikasi Dapodik. Oke, kita tunggu. Proses instalasinya sedang berlangsung ya. Ini otomatis menginstal sendiri aplikasinya. Ya, kemudian sambil menunggu terpasang,
Nah, selain itu di komputer yang saya gunakan ini saya sudah mendownload Dapodik 2020A. Ini installernya, kemudian ada Patch Dapodik 2020B, kemudian ada lagi Patch Dapodik 2020B Patch 1 ya. Oke, jika ingin lebih mantap lagi di sini sudah disediakan panduannya, panduan aplikasi Dapodik 2020B ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru menjadi operator mungkin sebaiknya langsung membaca terlebih dahulu ya panduan aplikasi Dapodiknya ini. Di mana versi Dapodik yang terbaru ini 2020B ada beberapa perbedaan dengan versi sebelumnya ya. Oke, kita biarkan. Kalau kita buka di sini, nah ini versi 2020B semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini sangat membantu teman-teman operator hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam melakukan instalasi Dapodik. Nah, di sini sudah dijelaskan tahap-tahapnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya, dan seterusnya. Tahap 5 dan seterusnya ya. Ini panjang, di sini dijelaskan cara installnya bagaimana ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah lama jadi operator mungkin ini bagi teman yang baru pertama jadi operator ya, yang sudah lama tidak salahnya membaca juga panduan ini, karena di panduan ini dijelaskan beberapa perbedaan ya, pembaruan yang dibuat di versi yang baru ini. Oke, kita biarkan saja. Oke, sambil menunggu. Oke, sudah hampir selesai. Lagi menginstal Visual C++. Oke. Harusnya di sini sebelum A, install dulu ya di sini. Install file pendukung. Ini install file pendukung. Dalam hal ini all in one runtime. Oke. Oke, kita tunggu proses instalasinya masih berlangsung. Video ini mungkin terasa lama ya, karena saya tidak melakukan editing lagi, langsung saja yang saya rekam ini langsung saya upload. Oke, kita tunggu prosesnya dalam tahap akhir. Oke, kemudian browser yang saya gunakan adalah browser ini Mozilla Firefox ya. Saya lebih suka menggunakan Mozilla Firefox karena biasanya ada beberapa valid atau invalid di Dapodik itu baru terlihat dengan jelas jika menggunakan browser Mozilla Firefox. Oke, kita tunggu. NN ya, N ini berarti instalasinya sudah selesai ya. NN. Oke, mana ini? Ya, lumayan banyak yang diinstal. Visual C++ nya Visual 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2000 berapa lagi itu ya, 2016 mungkin. Oke, 2019 ya. Oke, kita biarkan saja. Oke, masih ada lagi Visual G#. Nah, di sini ada keterangan
membutuhkan booting ya, membutuhkan booting ulang, ada dua. Namun di komputer yang saya gunakan ini saya tidak akan booting ya, saya tidak akan rebooting, langsung saja. Setelah dalam artian setelah selesai menginstal all-in-one runtime ini, saya langsung menginstal aplikasi Dapodik berturut-turut ya. Oke, kita tunggu. Ayo cepat, sudah mau selesai. Jadi bagi teman-teman yang melakukan instalasi Dapodik namun tidak berhasil dikarenakan file pendukung yang tidak tersedia, ya saya menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi ini all-in-one runtime. Ya, cukup sekali install, maka semua file pendukung yang dibutuhkan itu ya akan langsung terinstall di komputer. Maka setelahnya Bapak Ibu bisa melakukan instalasi Dapodik dengan lancar ya, tidak perlu repot. Sebetulnya bisa ya Bapak Ibu mendownload satu persatu aplikasi ini, namun kan tentunya agak susah lagi karena kita harus mencari manual ya. Nah, di sini Bapak Ibu cukup menggunakan aplikasi ini, cukup satu aplikasi, maka semua aplikasi yang dibutuhkan baik itu Dapodik, Erapod maupun aplikasi lain itu sudah tersedia ya. Sudah tersedia. Oke. Kita tunggu dalam tahap akhir. Nah, ini menggunakan bahasa Jerman ya, bahasa Jerman. Ya, yang kita butuhkan tadi hanya cukup aplikasinya install, biarkan saja berjalan. Oke, ini direct. Oke, biarkan saja terinstall dengan full, lengkap. Ya, ini agak lama menginstalnya karena baru pertama kali diinstal setelah menginstal Windows. Ya, biasanya ada beberapa file pendukung yang belum terinstall ya. Makanya butuh waktu yang agak lama. Kita tunggu saja di sini. Prosesnya sudah mendekati tahap akhir. Oke, kita tunggu. Tinggal sedikit lagi. Oke. Ya, kita lihat sekarang sudah jam 20 setengah 10 ya. Setengah 10. Oke, taskbar setting saya hidupkan aja. Oke. Ya, lumayan juga ya menginstal aplikasi pendukungnya ini. Ya, mungkin video tutorial yang saya buat ini agak terlambat ya menyambut aplikasi Dapodik 2020B dikarenakan sebelumnya sedang berkunjung keluar kota, jadi belum sempat melakukan install ya. Oke, tadi sudah kita selesai melakukan install aplikasi pendukungnya all in one runtime ya. Itu setelah selesai maka akan menutup sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menginstal 3 aplikasi lagi, yaitu installer Dapodik, kemudian ini patch ya, ini patch Dapodik, kemudian patch 1 lagi. Oke, kita lanjut. Setelah selesai kita langsung menginstal ini installer Dapodik 2020A. Kita double klik. Oke, kita tunggu, sedang loading. Yes.
Oke, lanjut. Saya setuju, lanjut, pasang. Oke, proses instalasi Dapodicnya sedang berlangsung. Ini yang kita install adalah installer ya, installer Dapodic 2020A ya. Ya, Bapak Ibu perlu mengetahui perbedaan antara installer dengan updater ya. Installer atau updater. Installer itu digunakan untuk menginstal aplikasi di komputer, di mana di komputer tersebut belum terpasang aplikasi tersebut. Sedangkan updater itu baru bisa berjalan apabila di komputer tersebut telah tersedia atau telah terinstall aplikasi installernya ya. Itu yang membedakannya installer dengan updater. Kemudian juga ada istilah patch ya. Patch ini adalah perbaikan atau file untuk menutup celah atau masalah di aplikasi sebelumnya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini penginstalan aplikasi Dapodicnya berjalan lancar. Ya, tidak ada kendala, membutuhkan runtime dan macam-macam karena tadi kita sudah selesai menginstal aplikasi file pendukungnya yang bernama All-in-One Runtime. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Sebetulnya jika Bapak Ibu tidak melakukan instalasi all-in-one runtime juga tidak masalah ya. Yang penting Bapak Ibu install manual ya aplikasi file pendukungnya, baik itu directnya, Visual C++ nya ya, kemudian net framework-nya dan lain ya, atau bisa juga dengan cara Windows-nya diupdate ya. Semua fitur update di Windows diaktifkan saja. Namun di sini saya tidak menggunakan itu ya. Saya langsung menginstal aplikasi file pendukung yang bernama tadi All-in-One Runtime. Oke, sambil menunggu instalasi Dapodicnya berlangsung, saya minum dulu. Oke, kita tunggu. Oke, dalam tahap akhir ya melakukan instalasi Dapodic. Ini menginstal menginstal public schema. Oke. Nah, di sini saya install pada laptop ya, pada laptop yang saya gunakan. Biasanya saya menginstal Dapodic ini pada server yang ada di sekolah. Namun tidak masalah, saya install terlebih dahulu di sini. Nanti di server sekolah tinggal menunggu finalnya saja ya setelah melakukan pengisian data di Dapodic ini. Oke, kita klik Allow Access. Ini Defender-nya, Windows Firewall-nya. Oke, sudah selesai. Kita tutup, selesai saja. Oke. Jika sudah selesai melakukan instalasi Dapodic, ini kita tutup saja dulu. Oke, kita sudah menginstal installer ya, installer Dapodic 2020A. Selanjutnya kita menginstal ini patch Dapodic 2020B. Nah, ini ada ya, patch Dapodic 2020B. Jadi semua aplikasi Dapodic maupun patch-nya ini bisa di-download di web Dapodic. Ini kita double klik. Ini masih patch Dapodic 2020B ya, agar terbuka semester genap 2019-2020. Yes.
kemudian ada pemberitahuan seperti ini, kita klik yes, lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Kemudian setelah selesai nanti kita akan menginstal lagi patch 1-nya lagi ya, patch 1. Patch 1 ini perbaikan dari 2020B ini. Dikarenakan di versi sebelumnya itu ada masalah ya. Bapak Ibu tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan sinkron dikarenakan beberapa masalah, terutama seperti NIS-N. NIS-N akan menjadi invalid. Nah, perbaikannya ada di versi di patch 1 ini. Jadi setelah selesai menginstal patch Dapodik 2020B, kita lanjutkan dengan menginstal aplikasi Dapodik 2020B patch 1. Nah, di video pertama ini saya hanya fokus berikan panduan cara melakukan instalasi Dapodiknya ya. Adapun selanjutnya ya, kita akan buat di video selanjutnya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menginstal aplikasi Patch Dapodik 2020B Patch 1. Caranya juga sama, kita double klik saja. Oke. Oke, muncul seperti ini, kita klik run. Yes. Yes, lanjut, saya setuju, lanjut, pasang. Oke, kita biarkan sampai selesai. Oke, kita tunggu dalam tahap akhir ya, melakukan instalasi aplikasi Dapodik 2020B Patch 1. Ya, lumayan lama ya melakukan instalasi dari file pendukung yaitu all-in-one runtime sampai dengan selesai menginstal Dapodik. Nah, sekarang kita bisa lihat kita sudah selesai menginstal aplikasi Dapodik ini versi 2020B patch 1 ya. Oke, demikian video pertama yang saya buat tentang cara melakukan instalasi Dapodik 2020B patch 2020B ya, agar berjalan dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya untuk cara registrasi dan seterusnya kita akan bahas di video yang kedua.